Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Tidak terasa sudah kembali malam Jumat. Seperti biasa, setiap malam Jumat ada segmen Radio Horor Indonesia di Ada Apa Gerangan, di mana di sini saya akan membacakan beberapa cerita-cerita mistis yang sudah dikirimkan oleh teman-teman Ada Apa Gerangan melalui email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Bagi teman-teman yang juga mungkin punya pengalaman mistis, pengalaman horor, atau yang bersinggungan dengan dunia gaib, bisa juga dikirimkan melalui email kami di adaapagerangan20@gmail.com supaya minggu depan bisa saya bacakan di segmen Radio Horor Indonesia. Baiklah, kita langsung saja menuju ke cerita yang pertama untuk malam hari ini. Ada cerita apa? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Di tahun 1990-an, aku sudah sering melakukan laku prihatin sampai berendam di sungai atau telaga yang terkenal angker. Pada suatu hari, aku dan teman-temanku berjanji untuk mandi berendam di malam Rabu Pon, Kamis Wage, dan Jumat Kliwon. Tempat yang kami pilih adalah Kali Bedok yang berada di wilayah Gamping. Di sana terdapat sepasang pohon gayam kembar besar yang memang terkenal angker. Menurut cerita, penunggu di sana adalah Gendruwo dan Peri atau Wewe. Aku sendiri tidak paham apa tujuan dan manfaat dari berendam di sungai. Boleh dibilang kalau aku sih hanya asal ikut-ikutan saja. Singkatnya, mandi pun sudah dilakukan 2 malam, Rabu Pon dan Kamis Wage. Tidak ada halangan apapun. Waktunya dimulai sejak jam 12 malam hingga api di dupa padam. Pada malam Jumat Kliwonnya, aku pun menemui kejadian aneh yang tidak masuk di akal sekaligus menakutkan. Jadi setelah membakar dupa, kami bertujuh berpencar sendiri-sendiri mencari tempat untuk berendam. Kebetulan lokasiku dekat dengan temanku yang bernama Sutresno yang berjarak 10 meteran. Dia mengambil posisi di bawah pohon gayam. Sebelum masuk ke sungai, Sutresno sempat berbisik kepadaku, "Orang yang duduk di atas batu di bagian sendang itu siapa ya?" Namun aku tidak melihatnya. "Di mana, Tris?" "Itu loh, orangnya tinggi besar, rambutnya sebahu, pakai pakaian serba hitam. Masa kamu gak lihat?" Aku pun memperhatikan tempat yang dimaksud Sutresno, tapi tidak melihat apapun. Dan di saat bersamaan, bulu kuduku berdiri. "Sudahlah, biarkan saja. Yang penting tidak mengganggu," jawabku. Akhirnya kami pun pergi ke tempat masing-masing kami mandi berendam sambil bertapa. Kira-kira baru berjalan 10 menit, tiba-tiba aku melihat Sutresno jatuh tenggelam. Dupa yang dipegangnya terlepas dan hanyut. Aku mendengar Sutresno mengumpat lalu bangkit. Ia kemudian membakar dupa lagi dan kembali berendam di tempat yang semula. Padahal menurut aturannya, kalau sudah berendam tidak boleh berkata apapun. Apabila diperlihatkan sosok aneh, harus tetap diam dan tahan terhadap godaan. Maka ketika aku melihat Sutresno tenggelam, aku pun diam saja. Dan 15 menit kemudian,
Aku melihat Sutresno seperti gelisah pada berendam yang kedua. Dupa yang dibawa diacung-acungkan ke kanan dan ke kiri. Lalu aku mendengar Sutresno berteriak, "Mati kamu!" Dan bersamaan dengan itu ada angin bertiup kencang serta terdengar suara kilat. Namun aku juga tetap diam, tak bereaksi apapun. Saat dupaku sudah habis nyalanya, aku pun berjalan ke tepi sendang. Saat hendak memakai pakaian, aku heran karena pakaian Sutresno tampak tidak ada, sementara Sutresno sendiri masih berendam. Aku mencoba mencari pakaiannya dengan menyorot senter ke kiri dan ke kanan, tapi tidak juga ketemu. Tahu-tahu saja Sutresno berujar dari belakangku, "Pak, celana sama bajuku di mana ya? Kok nggak ada?" "Lah, nggak tahu. Aku ya sedang cari, tapi belum ketemu." "Ya sudah, sini pinjam senternya," pinta Sutresno. Dan bersamaan dengan itu, rupanya teman-temanku yang 5 orang lainnya juga sudah selesai berendam. "Ada apa, Pak?" tanya Pak Naryo kepadaku. "Pakaiannya Pak Sutresno nggak ada," jawabku. Sutresno pun menceritakan apa yang dialami sejak mulai berendam. "Pertamanya, aku melihat ada orang besar dan tinggi di batu sendang. Lalu waktu berendam, dadaku ditendang oleh orang besar tinggi tadi," terang Sutresno. "Aku mengumpat. Aku lalu membakar dupa dan kembali berendam. Ada yang ngajak bercanda, memukul pundak kanan. Karena marah, dupaku kusodorkan, tapi luput. Aku diam, berpikir sambil membaca syahadat dalam hati. Aku menemukan cara. Ketika dijawil pundak kiriku, dupaku kusodorkan ke kanan. Sepertinya berhasil menyulut. Lalu ada angin besar bersamaan suara petir. Terangnya lagi, senter Sutresno pun akhirnya diarahkan ke atas pohon gayam." "Loh, lah itu pakaiannya Sutres ada di atas dahan." Kami bertujuh melihat bersamaan. Akhirnya Pak Toyo yang pintar memanjat pun naik ke pohon untuk mengambil pakaian sambil disorot senter. Dan 2 bulan setelah peristiwa itu, Sutresno menikah, dan selama 2 bulan itu rezeki datang tanpa disangka-sangka dari bengkel servis AC-nya. Ucapan selamat dengan nada bercanda dari aku dan teman-teman pun kompak. "Wah, ini sih dinikahkan gendruwonya kali bedok." Kami semua pun lalu tertawa bersamaan. Selasa Wage, 13 Maret 2007, pukul 11 malam, waktu di mana sebuah kejadian dialami oleh, sebut saja namanya Ratna, salah seorang reporter berita pada salah satu redaksi majalah. Malam itu tiba-tiba saja di rumahnya, Ratna kedatangan tamu yang wajahnya tampak seperti tergesa-gesa. "Ibu, saya mendapat tugas bagus untuk ibu malam ini. Acaranya sudah mulai sejak sore. Mari, bis sudah menunggu di jalan," ujar tamu itu. Ratna yang memang seorang reporter tentu paham bahwa itu adalah berita hangat yang harus segera diliput. Ia lalu memakai baju blus lengan putih, celana hitam panjang, dan tak lupa jaket beserta tas yang biasa dibawanya ke kantor. Begitu selesai berganti pakaian, Ratna pun beranjak keluar, dituntun oleh tamu itu menuju jalan besar tempat bis terparkirkan. Namun ternyata begitu tiba di depan bis, Ratna teringat sesuatu. "Waduh Pak, alat potret saya tertinggal," ujarnya. "Tidak usah repot-repot mengambil alat potret, di sana sudah disiapkan," balas bapak itu. Bis yang menunggu di jalan kampung tempat Ratna tinggal itu, bisnya bercat biru. Ratna pun masuk ke dalam dan duduk di kursi dekat sopir. Dan ternyata tamu bapak-bapak yang menjemputnya adalah sang sopir sendiri. Bis pun segera melaju. Menurut keterangan dari bapak sopir itu, Ratna sudah ditunggu oleh warga desa yang tengah menggelar acara wayang semalam suntuk. Namun anehnya, bis malah menuju ke arah yang berbeda. Ratna pun menanyakannya. Sopir itu pun menjawab, "Ganti bis putih yang besar, biar muat lebih banyak." Bis biru itu pun terus melaju ke arah timur dan berhenti di depan gerbang Garuda AAU Adi Sucipto. Ratna pun kaget karena bapak sopir tadi kini sudah memakai baju berwarna putih
dan bis yang dinaiki sebagai gantinya berwarna putih dan sangat besar. Begitu masuk ke dalamnya, para penumpang yang duduk semua memakai baju serba putih, baik yang muda maupun tua. Semua tampak kaku menghadap ke depan. Setelah itu, bis pun melaju ke arah barat melewati Jalan Godean, kemudian melewati jembatan Kaliprogo. Sepanjang perjalanan itu pula, tidak ada penumpang yang berbicara ataupun bersendau gurau. Semua terdiam. "Ibu, saya dipesani. Nanti, meskipun di sana banyak makanan dan minuman, ibu tidak boleh makan dan minum," ujar Pak sopir pada Ratna sembari menyetir. Ratna hanya mengangguk dan melihat-lihat penumpang yang ada di dalam bis. Ia tidak kenal siapapun yang berada di sana. Semuanya terdiam kaku. Dalam hati, sebenarnya ia ingin bertanya lebih jauh kepada Pak sopir, tetapi ia takut mengganggu konsentrasinya. Sesampainya bis berhenti di perempatan Kenteng, penumpang pun berhamburan turun keluar. Ternyata tempat tujuan masih berjalan sekitar 1,5 kilometer ke arah selatan dengan berjalan kaki. Dan begitu tiba di pementasan wayang, betapa kagetnya Ratna. Dengan jelas Ratna bisa melihat bahwa yang tampil menjadi pusat perhatian karena punya hajat adalah ayahnya yang sudah almarhum. Penonton semuanya juga memakai baju serba putih. Ratna juga melihat ayahnya dikerumuni wartawan dan reporter. Ibu tidak usah meliput acara karena nanti sudah ada yang menulisnya," ujar bapak sopir itu tadi. Di situ pula Ratna bertemu dengan teman-temannya yang semuanya sudah meninggal dunia. Tetapi dalam pertemuan itu, Ratna tidak didekati karena semua sibuk dengan urusan masing-masing. Karena Ratna juga sudah tahu almarhum ayahnya hadir di acara itu dan besoknya juga harus ada pekerjaan, ia berniat pulang saja dari acara itu. Ia berjalan ke tempat di mana bis tadi terparkirkan. Namun begitu tiba di perempatan Kenteng, bus itu sudah tidak ada. Ratna seperti setengah sadar berdiri di perempatan itu. Semua seperti dalam kesunyian malam. Tidak ada lagi kendaraan yang lewat malam itu. Entah tenaga apa dan siapa yang membawanya, waktu itu ia tidak percaya dengan yang ia alami. Kurang lebih sekitar pukul 2 malam, tiba-tiba saja ia sudah berada di perempatan Wirobrajan. Tenaganya seperti habis, lemas, ia pun bersandar di trotoar pinggir jalan tanpa sandal. Ia tidak tahu apakah ia berjalan dari Kulon Progo hingga kota Jogja atau sebagaimana, karena ia sendiri merasa tidak ingat dengan jelas. Setelah mengumpulkan tenaga, ia pun berjalan pulang menuju rumahnya, karena memang rumahnya tidak jauh dari daerah itu. Cerita ini bermula ketika Michelle masih kecil, ketika kedua adiknya belum lahir ke dunia. Dulu ayahnya bekerja di sebuah perusahaan besar dan ekonomi keluarga bisa dibilang berkecukupan. Hingga suatu waktu, sang ayah dipecat karena difitnah menggelapkan uang oleh teman kantornya. Dari sinilah ekonomi keluarga berubah total. Sang ayah kesulitan mencari pekerjaan dan ibunya terpaksa bekerja sebagai ART. Tentunya kondisi tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lama-kelamaan, barang-barang berharga satu persatu dijual. Mobil, motor, dan perhiasan dijual hanya untuk kebutuhan sehari-hari sembari sang ayah yang bekerja serabutan. Michelle yang pada waktu itu baru akan masuk SD bebarengan dengan sang ibu mengandung adik pertamanya. Kebutuhan yang semakin meningkat membuat sang ayah kebingungan mencari nafkah. Akhirnya diputuskan untuk menjual rumah dan mencari yang lebih murah. Namanya rumah pasti tidak secepat itu terjual. Butuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sang ayah tak habis akal. Dia menawarkan rumahnya ke beberapa orang dan juga ke teman ayahnya dulu. Sang ayah berkelana ke sana kemari untuk menjual rumahnya. Namun di tengah perjalanannya, ketika Michelle masih diselimuti kepolosan, suatu hari sekitar jam 11 malam, rumahnya didatangi oleh segerombolan orang. Ia lupa jumlahnya, yang jelas cukup banyak.
Orang-orang itu agak aneh karena memakai baju yang sama semua, dan pakaian yang dipakai dari atas sampai bawah berwarna hitam. Dan salah satu dari mereka membawa sebuah plastik hitam besar. Michelle sempat bertanya pada ibunya, mereka itu siapa? Karena Michelle belum pernah melihat orang-orang itu sama sekali. Usut punya usut, ternyata ibunya juga tidak tahu dengan orang-orang yang datang pada waktu itu. Michelle tidak tahu yang diobrolkan sang ayah dengan segerombolan orang itu, karena mereka berkerumun di dekat mobil yang agak jauh dari teras rumahnya. Tidak lama kemudian, sang ayah ikut dengan rombongan orang itu pergi entah kemana. Sang ibu sempat bertanya, namun ayahnya hanya diam saja. Bukan 1-2 hari, ayahnya tak kunjung pulang hingga 7 hari lamanya. Sang ibu yang sedang mengandung kebingungan dan tidak tahu mencari kemana. Apalagi dia tidak mengenal orang-orang yang datang malam itu. Di tengah kebingungan karena sang ayah tak kunjung pulang, tiba-tiba di suatu pagi ketika Michelle berangkat ke sekolah, dikagetkan sang ayah yang sudah ada di teras rumah. Tetapi Michelle melihat ada sesuatu yang berbeda dari ayahnya. Sang ayah yang biasanya murung, kali ini terlihat bahagia. Michelle yang bertanya-tanya dalam hati sempat kebingungan, walau dia senang melihat ayahnya sekarang sudah tidak bersedih lagi. Di balik ayahnya yang bahagia itu, ternyata sang ayah bercerita pada ibunya bahwa dia sudah bekerja lagi, dan pekerjaan ia dapatkan dari salah seorang teman barunya. Teman baru yang dimaksud adalah segerombolan orang yang datang malam itu. Ibunya pun bertanya pada sang ayah, "Yang kemarin itu siapa, Pak? Kok aku baru lihat ya?" Sang ayah hanya menjawab, "Itu temanku, Bu. Aku ketemu pas nawarin rumah yang mau kita jual. Tapi nggak jadi kujual. Aku udah dapat kerja. Gajinya juga lumayan." Sejak ayahnya bekerja lagi, ekonomi keluarga Michelle berubah drastis. Yang dulunya ingin menjual rumah, malah ayahnya membeli rumah baru dan bisa dibilang lebih besar dari rumah sebelumnya. Apapun dibeli oleh ayahnya untuk kebahagiaan keluarga. Hingga adik pertamanya lahir, ekonomi keluarga semakin naik dan tak jarang ayahnya bergonta-ganti mobil. Michelle yang ikut kecipratan bahagia karena apapun yang diinginkannya selalu diberi oleh ayahnya. Bahkan dari teman Michelle yang lain, Michelle bisa dibilang paling royal dan dianggap orang kaya. Waktu terus berjalan. Michelle dan adiknya yang bertambah dewasa semakin jaya dan bahagia dengan kehidupan mereka. Hingga suatu hari sempat ada pertengkaran hebat antara ibu dan ayahnya. Pertengkaran itu terjadi karena ibunya mempermasalahkan sang ayah yang selalu pergi sampai pagi hari dengan gerombolan teman yang selalu menggunakan pakaian hitam. Menurut penuturan Michelle, memang di hari-hari tertentu sang ayah selalu pergi entah kemana dan pulang ketika subuh tiba. Ketika ditanya, sang ayah selalu menjawab, "Lembur." Sang ibu yang awalnya percaya, lama-kelamaan curiga dengan kebiasaan sang ayah. Pertengkaran yang terjadi tidak membuat lembur ayahnya berubah. Pertengkaran itu terus berulang hingga ibunya lebih baik mengalah dan membiarkan kebiasaan ayahnya yang cukup aneh itu. Bertahun-tahun lamanya, Michelle selalu melihat ayahnya dengan kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Ayahnya juga lama-kelamaan berubah menjadi lebih pendiam dan lebih banyak di luar daripada di dalam rumah. Ayahnya bertambah berubah ketika adik keduanya lahir. Ayahnya semakin menjadi-jadi. Yang dulunya ia tak pernah mengajak gerombolan temannya itu ke rumah. Setelah adiknya lahir, ayahnya sangat sering mengajak mereka ke rumahnya. Karena mungkin terlalu sering ke rumah, Michelle dan keluarganya malah menjadi akrab dengan para gerombolan berpakaian hitam itu. Bahkan tak jarang, ayahnya mengajak salah satu mereka untuk menginap di rumahnya. Sang ibu yang dulunya kesal dengan kebiasaan ayahnya berubah 180 derajat ketika ibunya tahu bahwa sang ayah pergi lembur dengan para gerombolan itu. Semenjak mereka akrab dengan para gerombolan itu, Michelle merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Dia sering bermimpi bertemu dengan ular berkepala wanita dengan tangan yang menggenggam sebilah pedang panjang berlumuran darah. Mimpi itu berulang kali terjadi, namun Michelle tidak berani bercerita pada ayah dan ibunya
karena dia berpikir hanya mimpi yang kebetulan berulang. Lama-kelamaan, Michelle merasa ada yang janggal ketika ayahnya pergi lembur seperti biasanya. Michelle sering mendengar ketukan dari jendela kamar, dan dia merasa selalu ada yang mengawasi di malam di mana ayahnya pergi. Kembali lagi, ia merasakan itu berulang kali, hingga tibalah titik di mana Michelle tidak kuat lagi. Michelle pun bercerita apa yang selalu dialaminya kepada ayah dan ibunya. Ibunya panik dan menyarankan untuk didatangkan ahli spiritual. Namun berbeda dengan tanggapan ayahnya yang hanya diam, bahkan tidak setuju dengan saran untuk mendatangkan ahli spiritual. Michelle kebingungan dengan tanggapan ayahnya yang biasa saja, bahkan seperti menghiraukan apa yang dialaminya. Dia juga melihat raut ibunya yang keheranan ketika melihat tanggapan sang ayah. Sempat terjadi perdebatan, namun sang ayah menang dalam perdebatan itu. Anehnya, sang ayah mengancam tidak akan kembali ke rumah kalau tetap mendatangkan ahli spiritual. Michelle masih merasakan gangguan itu, bahkan berbulan-bulan lamanya. Walaupun kadang hilang, akan tetapi mimpi bertemu sosok ular juga masih menghantuinya. Ibunya menyarankan berpindah kamar dan tidur bersamanya. Michelle pun mengiyakan. Dan benar saja, gangguan dan mimpi itu tak pernah ia rasakan sama sekali di kamar ibunya. Hingga suatu saat, ketika ibunya membereskan kamar Michelle untuk dijadikan gudang karena sudah jarang dipakai, ibunya menemukan sebuah keris kecil yang dibalut dengan kain kafan dengan beberapa bercak tanah tepat di atas jendela kamar. Ibunya ketakutan dan tanpa basa-basi membuang keris itu ke tong sampah. Malam harinya ibunya bercerita pada sang ayah, dan bisa ditebak, sang ayah malah murka dan mencari keris itu di tong sampah rumah. Akhirnya ayahnya menemukan keris itu lagi, tapi malah dia simpan di lemarinya. Michelle tak habis pikir dengan ayahnya yang semakin aneh. Ia pun menebak-nebak apakah keris itu ada hubungannya dengan mimpi dan gangguan yang sering ia alami. Ibunya juga berpikiran sama dengan Michelle pada waktu itu. Yang tambah membingungkan lagi, kenapa sang ayah selalu menghindar ketika ada sesuatu yang menyangkut keluarganya, bahkan tidak ada pembelaan sedikit pun dari ayahnya. Waktu terus berjalan dengan sifat ayahnya yang semakin aneh. Gangguan yang terjadi juga semakin kuat. Adiknya yang nomor 2, yang masih kecil, sering menangis tiba-tiba. Adiknya nomor 1 juga tidak jarang mendengar suara misterius dari luar rumah. Kebiasaan lembur sang ayah semakin brutal, yang awalnya hanya 1 minggu sekali, bertambah tiap bulan, bahkan sampai tak pulang ke rumah 1 bulan lamanya. Apalagi menyangkut pekerjaan ayahnya yang semakin tidak jelas. Pada waktu itu, Michelle sempat terbersit pikiran curiga dengan ibunya karena tak pernah tahu apa yang dilakukan sang ayah selama ini. Dia curiga ibunya selama ini berpura-pura tidak tahu dan sebenarnya sangat tahu apa yang ayahnya lakukan. Dia berpikir apa yang selama ini diperlihatkan oleh ibunya hanya pura-pura semata untuk membuat Michelle tenang. Michelle bahkan sempat berpikir ada sesuatu yang besar disembunyikan oleh ibunya. Kecurigaan-kecurigaan itulah yang terus terbayang di benaknya. Michelle bahkan secara tidak langsung menanyakan hal itu, akan tetapi dibantah mentah-mentah oleh ibunya. Apalagi setelah Michelle masuk SMA, ayah dan ibunya berpisah dengan Michelle dan 2 adiknya. Waktu itu, sang ayah bercerita harus berpindah ke daerah yang cukup jauh karena ada pekerjaan yang harus dilakukan di sana. Dengan terpaksa, ayah dan ibunya meninggalkan Michelle dan 2 adiknya. Tidak tanggung-tanggung, mereka berencana menetap di sana selama 1,5 tahun lamanya. Kecurigaan Michelle semakin menguat ketika suasana keluarga setelah ayah dan ibunya pergi keluar kota. Michelle merasakan lebih nyaman dan tentram hidup bersama 2 adiknya, walaupun komunikasi dengan ayah dan ibunya masih berjalan. Apalagi mereka memilih berpindah ke rumah eyang karena takut ketika ada gangguan tidak ada yang menolong mereka. Memang setelah ayahnya bekerja dari para gerombolan itu, hanya Michelle, ibu dan 2 adiknya saja yang sering mengunjungi eyangnya. Ayahnya memang tidak pernah mau ketika diajak berkunjung ke rumah eyangnya. Sifat dan kehidupan eyang yang apa adanya, pasti ada apanya.
Saat Michelle hidup bersama di sana, Michelle sering diberikan petuah yang intinya selalu berhati-hati di dalam kehidupannya sehari-hari. Michelle merasa dia diistimewakan dan paling dijaga daripada kedua adiknya. Bahkan, dia dilarang untuk pergi malam hari ketika ada temannya yang ingin mengajaknya pergi malam hari. Teman-temannya yang harus datang ke rumah eyangnya. Apabila terpaksa keluar, kadang diantar oleh eyangnya ataupun orang kepercayaan eyangnya. Namanya anak SMA, pasti lama-kelamaan jenuh karena merasa tidak bebas ke sana kemari. Michelle sempat colong-colongan dengan eyangnya. Hingga akhirnya, Michelle mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan sama sekali oleh semua orang di dunia ini. Michelle bersama teman-temannya menggunakan sepeda motor dan berniat untuk berlibur ke pantai. Namun apa dikata, dan sudah menjadi kehendaknya, Michelle mengalami kecelakaan hebat. Dia menabrak bak truk dan kemudian badannya terjatuh ke kiri dan naas salah satu bagian dari tubuhnya terlindas ban mobil yang melaju kencang dari belakang. Menurut penuturan eyangnya yang langsung datang ketika mendengar kabar dari teman-teman Michelle, eyangnya sempat pesimis Michelle bisa selamat karena di beberapa bagian badannya patah dan banyak darah yang keluar pada saat itu. Tidak hanya itu, di bagian organ dalam juga banyak terkena benturan karena kecelakaan. Yang paling parah, salah satu tubuhnya tak bisa aktif lagi sampai sekarang. Sebelum siuman, Michelle sempat koma selama 12 hari. Michelle menuturkan sangat bersyukur masih bisa hidup sampai sekarang. Bahkan waktu itu, dokter mengatakan kepada keluarganya, kemungkinan untuk selamat sangatlah kecil. Ibunya yang datang, air matanya pecah melihat Michelle terkapar lemah tak berdaya dengan bantuan alat pernafasan dan bantuan alat lainnya yang tertancap di tubuhnya. Eyang dan dua adiknya mencoba menenangkan sang ibu yang menangis. Ibunya selalu menangis setiap hari dan berharap sang anak bisa kembali siuman. Setiap hari sang ibu selalu berada di samping Michelle, bahkan tidak mau beranjak dari tempatnya karena tak ingin kehilangan sosok Michelle. Sang eyanglah yang selalu menyemangati sang ibu agar percaya Michelle bisa melewati ini semua dan harus pasrah pada kehendak Tuhan. Walaupun dalam benak sang eyang menanyakan kemanakah sang ayah karena tidak menunjukkan diri. Penantian pun datang ketika Michelle siuman. Kebahagiaan, rasa haru, dan ketidakpercayaan bercampur aduk mendengar Michelle sudah siuman dari mimpi panjangnya. Akan tetapi, Michelle sempat tidak percaya karena salah satu bagian tubuhnya tak bisa ia lihat kembali. Dia belum ikhlas dengan apa yang terjadi dengannya. Namun keluarga yang ada di dekatnya selalu menguatkannya dan selalu mengingatkan agar bersyukur dengan apa yang sudah diberikan. Apalagi masih diberikan kesempatan untuk melihat keindahan dunia ini. Berjalannya dengan waktu, Michelle berangsur pulih walaupun harus melakukan beberapa terapi untuk menghilangkan trauma dan rasa sakit yang ada di tubuhnya. Ibunya yang selalu menemani Michelle berbanding terbalik dengan sang ayah yang belum pernah ia lihat semenjak ia siuman. Ada sedikit rasa kecewa dan berulang kali ia bertanya pada ibunya kemana sang ayah berada. Namun ibunya hanya diam dan menitikkan air mata ketika Michelle bertanya tentang sang ayah. "Sudah, yang penting kamu sembuh dulu." Begitulah ucapan yang selalu ia dengar dari ibunya. Seiring waktu, Michelle akhirnya benar-benar sembuh dan sudah bisa beraktivitas seperti biasanya. Terhitung sudah 1,5 tahun lamanya semenjak dia siuman tidak melihat sang ayah. Ibunya yang sudah meninggalkan sang ayah juga tidak mengetahui keberadaan ayahnya. Michelle merasa sudah tidak dianggap sebagai anak dan begitu sebaliknya. Bahkan rasa benci selalu ada dalam benaknya ketika nama ayahnya terdengar. Tetapi sebagai seorang anak dan dalam hati kecilnya masih ingin bertemu dengan ayahnya. Beriringan dengan Michelle yang masih berharap ayahnya untuk datang, Michelle kini merasakan ada sesuatu yang berbeda darinya. Michelle merasa indera keenamnya seperti terbuka dengan sendirinya secara perlahan. Awalnya yang hanya merasakan bayangan, lama-kelamaan bayangan itu menjadi bentuk dan berbagai macam bentuk yang menakutkan.
Misal yang awalnya sempat takut dengan kemampuannya mencoba untuk mengontrolnya. Dia ingin bercerita dengan ibunya, namun takut akan membuat ibunya panik. Hingga suatu hari, sang eyang menemuinya. Dan betapa kagetnya Misal mendengar perkataan dari eyangnya. Misal benar-benar tidak tahu maksud dari eyangnya. Misal bingung melihat sang eyang yang kemudian menangis dan meminta maaf atas segala sesuatu yang terjadi, bahkan menunduk di hadapannya. Dia yang tak tega membangkitkan sang eyang dan mencoba menenangkan untuk menjelaskan maksud dan perkataan tadi. Beberapa menit setelahnya, sang eyang yang sudah mulai tenang bercerita bahwa kejadian yang dialami Misal sebenarnya adalah perbuatan dari ayahnya. Secara tidak langsung, Misal dijadikan tumbal pesugihan oleh ayahnya sendiri. Namun karena kehendaknya, Misal masih diberikan kesempatan untuk hidup. Dan alasan itulah sang ayah tidak berani menemuinya. Inilah maksud dari eyangnya selalu menjaganya dan mendapat perlakuan istimewa dari dua adiknya. Sang eyang juga menjelaskan efek dari kegagalan tumbal itu membuatnya punya kemampuan lebih. Bahkan sang eyang juga menceritakan teman-teman ayahnya yang membuat ayahnya salah arah. Ketika ditanya teman yang mana, sang eyang menjawab, gerombolan orang yang selalu memakai pakaian serba hitam itulah yang dimaksud oleh eyangnya. Sang eyang juga mengetahui kebiasaan ayahnya yang sering pergi dari malam hingga subuh, dan kejadian di mana sang ibu menemukan sebilah keris yang terbalut kain di atas jendela kamar. Misal yang mendengar semua itu sangat syok dan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Sang eyang hanya menitip pesan pada Misal agar segera mencari obat ataupun orang yang mampu melawan kekuatan ayahnya dan memberikannya sebotol air putih untuk digunakannya mandi dan minum setiap hari. Di situ sang eyang bercerita, dia pernah melawan sosok yang ada di balik ayahnya, yaitu sosok ular berkepala wanita dengan tangan yang menggenggam sebilah pedang panjang berlumuran darah. Ya, sosok ini yang sering masuk dalam mimpi Misal ketika masih hidup bersama ayahnya sebelum pindah ke rumah eyang. Menurut sang eyang, sosok ular ini yang diutus untuk mengambil nyawanya sebagai tumbal dengan cara membuat Misal celaka. Tetapi percobaan yang dilakukan selalu gagal karena sang eyanglah yang mencegah dan melawan dari kejauhan. Kesaksian Misal sendiri, sang eyang memang mempunyai kekuatan lebih. Itu pun dia baru tahu ketika hidup bersama eyangnya. Eyangnya sering menyalakan dupa di setiap sudut rumah, kadang juga menyendiri di kamar saat malam-malam tertentu. Bahkan Misal sering disuruh mandi air dari dalam bak besar di belakang rumah. Misal sempat menghubungkan dengan apa yang dikatakan eyangnya. Dia bertanya kenapa dia masih bisa seperti ini, sedangkan sang eyang berkata bahwa melawan sosok yang akan mengambil raganya. Dan yang dipertanyakan adalah kenapa eyangnya tak pernah memberitahu tentang semua ini. Eyangnya menjelaskan alasan dia tak pernah memberitahu karena takut akan terjadi perpecahan di antara keluarganya. Dan eyangnya juga mengelak Misal pasti tak percaya dan akan membuatnya khawatir apabila dia mengetahuinya dari awal. Dengan gamblangnya sang eyang menjelaskan, di suatu hari ketika belum lama Misal tinggal di rumah eyang, rumahnya pernah disatroni oleh beberapa makhluk kiriman dari ayahnya. Eyangnya yang melawannya tidak mampu karena kekuatan yang besar. Itulah maksud dari eyangnya sangat menjaga dengan baik seorang Misal, karena sang eyang sudah tidak mampu menjaganya secara gaib. Akhirnya melakukan pencegahan sesuai kemampuannya. Sang eyang juga mewanti-wanti dengan dua adiknya, takut menjadi korban selanjutnya. Misal tidak langsung percaya dengan perkataan eyangnya, bahkan tidak tahu kenapa kesedihan tidak menyelimuti hatinya. Hanya kebingungan tentang mana yang benar, mana yang salah. Suatu malam, ketika ibunya selesai memasak, Misal memberanikan diri menceritakan apa yang ia dengar pada ibunya. Misal bercerita dengan hati-hati karena takut akan membuat ibunya sakit hati. Di saat Misal bercerita soal hubungan pesugihan dengan para gerombolan berpakaian hitam, ibunya meneteskan air mata dan memeluk Misal dengan erat. Tangisan semakin pecah, namun Misal mencoba melepaskan pelukan ibunya dan menghentikan tangisan ibunya untuk menjelaskan semuanya.
Dengan sedikit paksaan dan kemarahan Misal, akhirnya sang ibu pun menceritakan segalanya yang ia tahu. Benar saja, ibunya sudah mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh ayahnya. Semua terbuka semenjak mereka pindah. Sang ibu pernah diajak oleh ayahnya pergi ke sebuah hutan, tepatnya di bawah kaki gunung. Pertama kali ibunya mengira akan diajak ke rumah saudara yang arahnya sama dengan arah malam itu. Di tengah jalan, ayahnya malah bertemu dengan gerombolan temannya yang sering memakai pakaian serba hitam. Di situ ibunya bingung sebenarnya dirinya akan dibawa kemana. Sampailah di sebuah hutan, dan sang ibu diajak berjalan kaki masuk ke dalam hutan bersama para gerombolan itu. Tibalah di sebuah gubuk yang tak jauh dari situ terdapat sebuah gua. Dengan mata kepalanya sendiri, ibunya melihat ayah dan para gerombolan itu melakukan ritual memutari sebuah benda yang berada di tengah-tengah mereka. Di perjalanan pulang, sang ibu sempat bertanya apa yang sebenarnya dilakukan di tengah hutan dan apa isi dari bungkusan yang dibawanya. Bukannya menjawab, sang ayah malah marah dengan apa yang ditanyakan. Dengan penuh amarah, sang ayah mengelak yang dilakukannya hanyalah ritual untuk keselamatan dia dan keluarganya. Dan ketika ibunya ingin mengambil bungkusan itu, tiba-tiba sang ayah langsung mengambil bungkusan itu dari tangan ibunya. Tidak hilang akal, ibunya mencoba mengambil bungkusan itu ketika ayahnya tertidur pulas. Begitu kagetnya, di dalam bungkusan terdapat sebuah bungkusan kain putih panjang dan beberapa bunga di sekitarnya. Ibunya yang terkejut dengan refleks membuang bungkusan itu dan segera pergi meninggalkan bungkusan yang sempat tercacar di lantai. Pagi harinya, sang ayah yang mengetahui bungkusan berserakan langsung mencari ibunya dan tak segan menampar bahkan memukulnya. Ibunya meminta ampun, tapi tak digubris oleh sang ayah. Ibunya sangat terpukul dengan kejadian itu, karena selama mereka menikah, tidak pernah sekalipun sang ayah berbuat sampai segitunya. Semarah-marahnya, mungkin hanya sekedar membanting benda-benda di sekitarnya. Sang ibu yang bisa dibilang kepo, selalu mencoba bertanya pada sang ayah tentang bungkusan yang sempat dijaganya. Tetapi, pasti terjadi perkelahian di antara keduanya. Hingga di suatu malam, sang ayah yang pergi bersama teman-temannya dan kemungkinan menuju tempat ritual itu lagi. Ibunya mencuri kesempatan dengan mencoba mendatangkan ahli spiritual untuk langsung mengecek rumahnya dan menjawab apa sebenarnya di balik semua ini. Ahli spiritual itu menjelaskan bahwa apa yang ada di bungkusan kain adalah sebuah alat untuk ritual pesugihan. Dan alat inilah sebagai penarik harta, tetapi hanya bisa dipakai pemiliknya langsung. Dia menjelaskan pula akan ada satu korban dari salah satu anggota keluarga, yaitu anak pertamanya. Sang ibu hanya terdiam dan terpukul dengan apa yang didengarnya. Sempat tak bisa berkata apa-apa lagi, namun ibunya tak patah arang. Dia mencari sudut pandang lain dan berharap itu semua tidak benar. Namun ketika dia bertemu 3 orang yang berbeda, jawaban ketiga orang itu sama persis dengan orang yang pertama kali ia datangkan ke rumah. Bahkan salah satu dari mereka mengatakan tumbal tak bisa dihentikan karena sudah ada perjanjian. Apalagi apa yang diinginkan ayahnya sudah diberikan semua. Intinya tinggal menunggu waktu saja. Ibunya terus berusaha untuk melindungi anaknya bagaimanapun caranya. Tak tanggung-tanggung, ia kembali mencari ahli spiritual di beberapa penjuru. Tapi apa daya, kebanyakan dari mereka menyerah ketika mencoba menerawang ataupun melawan kekuatan yang ada di dalam diri ayahnya. Ibunya sangat takut, sudah tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa berdoa. Sempat terbersit dalam pikiran ibunya untuk memberitahu Misal dan eyangnya. Namun ibunya takut akan menganggap apa yang dikatakan hanya omong kosong belaka. Bahkan ibunya takut bertemu sang ayah dan selalu mengurung diri di kamarnya. Berani keluar hanya ketika sang ayah pergi keluar rumah. Di saat ibunya menguatkan mental dan keberaniannya untuk membuka semuanya, namun sudah terlambat ketika dia mendengar Misal mengalami kecelakaan. Cerita tentang ayah Misal cepat tersebar ke telinga seluruh kerabatnya hingga terdengar kedua adiknya.
Misal mengira akan dikucilkan ketika mendengar sang ayah melakukan pesugihan. Namun sebaliknya, seluruh kerabatnya mendukung Misal dan ingin membantunya. Bahkan fakta-fakta yang selama ini tersimpan terbuka dengan sendirinya. Ternyata sebelum ayahnya melakukan itu, sempat mengajak adiknya atau bisa dibilang om dari Misal untuk ikut. Namun omnya tidak mau dan menganggap itu jalan yang salah. Bahkan ia sempat memberi nasihat agar tidak melakukannya. Dan ternyata dia tidak tahu ayah Misal menggeluti hal itu sampai terjadi kejadian ini. Seluruh kerabatnya membantu Misal untuk menemukan ahli yang benar-benar ahli untuk menghilangkan kutukan itu dan membantu ayahnya sadar. Dan waktunya tiba. Misal dan kerabatnya berhasil menemukan orang yang bisa membantu. Entah kebetulan atau bagaimana, orang ini dulunya juga sempat ikut dalam lingkaran ayahnya. Sebuah perkumpulan yang memang bertujuan untuk mencari harta dengan bantuan gaib. Nama dari perkumpulan tidak kita sebutkan demi kemuslahatan bersama ya. Orang ini sempat terjerumus, namun mendapat berkah yang membuatnya bisa keluar dari lingkaran itu. Namun kembali lagi, dia hanya bisa membantu sebisanya dan tidak benar-benar menyembuhkan ayahnya. Karena menurutnya, sukma dari ayahnya sudah tidak terkontrol dan bisa saja sudah dikuasai oleh makhluk lain. Suatu malam, orang ini mengadakan doa bersama dan melakukan sebuah ritual. Saat itu, ia dibantu muridnya yang berjumlah 7 orang. Eyang Misal juga ikut melakukan ritual tersebut. Tujuan dari ritual itu adalah menyadarkan ayahnya dan mencegah agar makhluk itu tak bisa menguasai raga ayahnya. Ritual itu rutin dilakukan hingga di suatu pagi terdengar kabar bahwa ayahnya datang menemui salah seorang kerabatnya. Ayahnya datang dengan penuh emosi dan bertanya di mana keberadaan keluarganya saat itu. Seluruh kerabatnya ia satroni, bahkan rumah Eyang juga menjadi sasaran ayahnya. Tetapi Misal dan keluarganya sudah bersiap apabila hal ini terjadi. Mereka memilih mengontrak rumah yang dimana ayahnya tidak tahu. Di sisi lain, ayahnya yang juga sangat gigih mencari keberadaan istri dan anaknya, pada akhirnya menemukan juga rumah kontrakan yang pada saat itu hanya ada ibu dan 2 adiknya. Ibunya yang melihat sosok sang ayah langsung menutup pintu dan mengunci dengan rapat agar ayahnya tak bisa masuk ke dalam rumah. Sempat terjadi perdebatan, bahkan teriakan ayahnya terdengar ke tetangga rumah. Kerabatnya yang tak lain adalah Om Misal mendapat telepon berdering dari sang ibu dan mengatakan ayahnya sedang berada di rumah dan juga membawa sesuatu di tangannya. Omnya bergegas menggeber motor menuju rumah kontrakan dan melihat ayah Misal yang menggedor-gedor pintu dengan membawa sebilah bambu runcing panjang di tangannya. Menurut Misal, omnya sudah di puncak emosi, bahkan tak bisa mengontrol lagi saat itu. Setelah dilerai, ayahnya langsung pergi entah kemana dan sempat mengucapkan sebuah kalimat, "Awas, besok mati semua." Semua keluarganya Misal pun berkoordinasi dan sempat meminta petunjuk si ahli spiritual agar cepat menyelesaikan semuanya. Akhirnya diputuskan untuk adanya perang gaib. Perang di antara perguruan ahli spiritual dengan makhluk yang ada di balik ayahnya. Dan perang itu disaksikan oleh seluruh keluarga dan kerabat Misal. Eyangnya yang sudah mengetahui akan kemampuan Misal memberikan sebuah benda yang berguna untuk keselamatannya. Apalagi makhluk yang akan dilawan dulunya mengincar Misal untuk dijadikan tumbal. Misal bercerita, suasana yang dirasakan saat itu sangatlah panas, bahkan membuat telinga dan tengkuknya berat seperti tertekan sesuatu. Sempat terdengar beberapa kali lemparan benda di atas rumah. Beberapa kali jendela bergetar dan pantulan cahaya merah dari arah luar beberapa kali. Ketika Misal melihat orang-orang, termasuk eyangnya yang sedang melawan itu, ia cukup tersentuh. Misal merasa masih ada yang mau membantunya, walaupun dia bukan siapa-siapa. Bahkan waktu itu Misal berpikir, imbalan apa yang pantas diberikan pada orang-orang yang membantunya? Perang gaib itu berlangsung beberapa jam dan berakhir ketika eyangnya tersungkur sambil meremas bagian perutnya. Seketika semua membuka mata dan membawa eyangnya di sebuah tikar terpisah dengan yang lain. Tak lama berselang, salah satu ketua dari perang gaib itu membuka mata
dan langsung menghisap rokok sembari meminum segelas kopi hitam yang ada di depannya. Suasana hening dan tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Misal dan yang lain saling menatap kebingungan. Tiba-tiba dia memanjatkan doa ke sebuah botol berisi air putih dan memberikan pada Misal. "Ini buat kamu, ibumu sama 2 adikmu ya. Itu buat mandi pagi sama sore untuk 2 bulan ya." Misal bertanya apa kegunaan air dan bagaimana hasil dari perang itu. Dijelaskan bahwa air itu berguna untuk pagar keluarganya agar sang ayah takut melihat mereka, terutama Misal, dan bisa menjadi benteng gaib dari ayahnya apabila masih ingin melakukannya. Beberapa makhluk yang ada sudah dilawan dan tidak akan kembali. Namun ada satu makhluk yang sekarang 90% menguasai ayahnya dan tinggal menunggu waktu menuju 100%. Makhluk itu adalah ular yang dulunya masuk ke dalam mimpi Misal. Misal bertanya kenapa ular itu bisa menguasai ayahnya. Usut punya usut, ular itu menagih janji tumbal yang dijanjikan ayahnya. Tumbal itu adalah Misal, yang kebetulan ketika sang ayah memulai semua itu, Misal adalah anak satu-satunya. Namun Misal gagal menjadi tumbal karena dia bisa selamat dari kecelakaan. Maka dari itu, sang ayah harus mencari korban lain agar dia tak mengorbankan dirinya sendiri. Otomatis tinggal 2 adiknya sebelum makhluk itu 100% menguasainya. Saran dari ketua perang mengharuskan Misal, ibu dan kedua adiknya untuk pindah tempat yang jauh dari jangkauan sang ayah. Namun, karena Misal dan kedua adiknya yang masih sekolah, diputuskan mereka tinggal di rumah saudara yang pada saat itu baru saja membuat rumah. Mereka tinggal di sana dengan pertimbangan sang ayah benar-benar tidak mengetahui tempat itu. Cerita kali ini dialami oleh Mas Pardi di pertengahan tahun 2020 lalu. Waktu itu Mas Pardi menderita sakit misterius sampai berbulan-bulan. Mas Pardi relatif masih muda dan belum berkeluarga, maka ia sering dipanggil Mas oleh tetangganya. Ia tamatan SMK jurusan mesin, kalau dulu namanya STM. Sesuai dengan jurusannya, maka ia bekerja di bengkel sepeda motor. Sudah 2 tahun ia bekerja di bengkel tersebut. Bengkelnya berada di kota, sedangkan ia tinggalnya di pedesaan. Jarak bengkel dari rumahnya ada sekitar 20 km. Ia berangkat dari rumah pagi-pagi pada pukul 7 dan biasanya pada pukul 8 sudah berada di tempat kerja. Kemudian menyiapkan alat-alat dan mulai bekerja. Teman kerja di bengkel ada 3 orang, yang 2 orang sudah tua, sedangkan 1 orang temannya waktu SMK. Meskipun bengkel itu tidak besar, tetapi langganannya cukup banyak, sehingga pekerjaannya tidak sampai menganggur. Biasanya pukul 4 sore para pekerjaannya berhenti dan bengkelnya tutup. Pada hari Kamis, sesudah bekerja di bengkel, Pardi tidak langsung pulang karena mendapat undangan dari temannya. Waktu itu temannya merayakan ulang tahun yang ke-27. Rumah temannya itu tidak jauh dari bengkel. Pukul 10 malam, pesta ulang tahun itu selesai. Pardi lalu pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Jalannya melewati tengah sawah. Habis melewati sawah, kemudian masuk pedesaan. Di pinggir desa itu, ada makam tua, kelihatannya sudah tak terurus. Di dekat makam itu mengalir sebuah sungai yang berasal dari pegunungan. Di pinggir sungai itu ditumbuhi banyak pohon bambu. Daun dan ranting-rantingnya sampai di atas jalan. Menurut cerita penduduk sekitar, tempat itu merupakan tempat angker. Banyak yang pernah melihat penampakan-penampakan seperti wewe gombel, gendruwo, wedon, pocong, dan sebagainya. Kira-kira setengah kilometer dari tempat itu, Pardi sudah berdiri bulu kuduknya karena ia sudah tahu bahwa tempat itu angker. Apalagi hari itu merupakan malam Jumat Kliwon. Ia berhenti sebentar dan berpikir akan diteruskan atau balik lewat jalan lain. Tapi akhirnya ia memutuskan untuk terus karena kalau lewat jalan lain jaraknya lumayan jauh.
Kemudian dengan pelan-pelan ia melewati tempat tersebut. Tidak lama kemudian terdengar suara krosak dan tampak pucuk dan ranting bambu meniung atau melengkung ke bawah. Ada benda seperti usus jatuh di atas tanah. Kemudian ujungnya yang masih ada di pohon bambu itu lepas lalu melilit pada leher Pardi, dan yang jatuh di jalan juga ditarik terus melilit pada lehernya. Ia terjatuh dari motor, tetapi mesin motor meraung-raung. Pardi pun tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian ada 2 orang petugas ronda yang kebetulan lewat tempat itu. Pardi setelah sadar lalu diantar pulang oleh petugas ronda tersebut. Ternyata sampai rumah Pardi jatuh sakit. Badannya panas, muntah-muntah, lehernya bengkak seperti orang gondokan. Seperti ada ular yang meringkar pada lehernya. Tetangganya berdatangan untuk menolongnya. Ada yang menyarankan menurut kepercayaan Jawa harus diberi kalung pace. Dicari buah mengkudu jumlahnya 7, diikat dengan tali, kemudian dikalungkan ke leher Pardi. Namun usaha itu tidak berhasil. Kemudian Pardi dibawa ke rumah sakit opnam sampai 1 minggu. Karena tak kunjung sembuh, maka lalu dicari dukun dari desa sebelah. Sebut saja namanya Pak Jairana. Ia paham betul tentang jagating lelembut. Setelah dukun itu sampai di rumah Pardi, ia segera masuk kamar Pardi dan minta keterangan asal mula terjadinya penyakit itu. Pardi juga menceritakan secara urut terjadinya penyakit itu. Setelah mendengar keterangan dari Pardi, Pak Jairana berpikir sebentar. Lalu keluar kata-kata dari mulutnya. Ini perbuatan Ki Dandung Muntir. Memang Pak Jairana tahu makhluk halus penunggu kuburan di dekat sawah tempat Pardi diganggu itu. Kemudian Pak Jairana minta agar keluarga, sebut saja namanya Pak Jayeng, yaitu ayahnya Pardi, mengadakan ritual mengundang makhluk halus penguasa kuburan, yaitu Ki Dandung Muntir. Adapun syaratnya, disediakan kemenyan, daging ayam cemani, bunga telon, tukon pasar, kemudian kain putih. Pak Jayeng segera mencari syarat-syarat tersebut. Dalam waktu 2 hari, syarat-syarat yang diminta telah terpenuhi. Akhirnya Pak Jairana mengajak malam Jumat Kliwon besok ritual dilaksanakan. Setelah tiba malam Jumat Kliwon, Pak Jairana datang ke rumah Pak Jayeng untuk memimpin ritual. Ritual itu diadakan dekat kuburan. Semua saji-sajian diletakkan pada kain putih yang luasnya 2 meter persegi. Kemudian Pardi disuruh tiduran di tikar dekat saji-sajian tadi. Yang hadir di sana kecuali Pak Jairana juga Pak Jayeng. Pak Jairana mulai memimpin ritual. Ia duduk bersila di depan saji-sajian. Ia lalu membakar kemenyan dan mulutnya tampak komat kamit membaca mantra. Pak Jairana mengajak Pak Jayeng dan Pardi menengadah ke langit. Kemudian ia bilang, angin dari barat, selatan, timur, utara, baliklah, baliklah. Suara jangkrik dan angkup, berhentilah. Di malam ini, aku memfokuskan jiwaku untuk kehadiran Ki Dandung Muntir. Kemudian ia berseru, Ki Dandung Muntir, datanglah, datanglah, aku minta pertolongan. Selesai melakukan ritual, Pak Jairana mendapatkan wisik. Setelah dipijit, Pardi pun kembali sembuh. Seusai mengucap perkataan itu, terdengar suara krek, krek, krek. Tanah di sekitar itu bergerak, dahan dan ranting pohon di sekitar tempat itu tampak bergoyang. Selanjutnya, dari kuburan itu terdengar suara, saya Dandung Muntir, minta tolong apa cucu? Pak Jairana lalu menjawab, sembuhkan Pardi. Pijitlah leher Pardi sampai 7 kali. Lalu tekanlah dari leher sampai pusar dan bilanglah lepas. Setelah bilang begitu, suara itu hilang. Keadaan kembali menjadi sunyi senyap. Pak Jairana mengatakan pada Pak Jayeng bahwa ritual telah selesai dan telah mendapatkan wisik. Kemudian Pak Jairana minta Pardi berbaring, pandangannya menghadap ke langit.
Pak Jairana mulai memijit leher Padi sampai 7 kali, lalu menekan dari leher sampai pusar dan bilang lepas. Pada waktu menekan leher 7 kali, terasa ada benda semacam usus di leher Pardi, lalu terurai turun sampai pusar. Kemudian benda tersebut menghilang. Ternyata leher Pardi yang bengkak telah mengecil seperti semula. Rasa sakit di seluruh tubuhnya pun sembuh. Kemudian Pardi diajak pulang dari tempat ritual pada pukul 11 malam. Tempat ritual itu ada di pinggir sawah dekat kuburan, yaitu tempat Pardi mendapatkan musibah. 3 orang, Pak Jairana, Pak Jayeng, dan Pardi kembali ke rumah. Pardi yang waktu berangkat dalam keadaan sakit, pulangnya sudah sehat walafiat. Setelah sampai di rumah, Pak Jairana menceritakan bahwa Ki Dadung Muntir itu penguasa lelembut di sekitar kuburan. Sedangkan yang mengganggu Mas Pardi adalah hantu usus, anak buah Ki Dadung Muntir. Sebagai paranormal, Pak Jairana sudah kenal lama dengan penguasa kuburan tua yaitu Ki Dadung Muntir. Kalau ada orang yang diganggu di tempat itu, pengganggunya pastilah anak buah dari Ki Dadung Muntir. Biasanya orang yang diganggu itu minta tolong Pak Jairana untuk disembuhkan. Memang anak buah Ki Dadung Muntir ada yang nakal atau sering mengganggu orang lewat, tetapi ada yang tidak nakal. Menurut Pak Jairana, sebenarnya kalau diganggu hantu usus itu, apabila langsung memegang pusarnya sendiri, hantu itu akan hilang dan tidak mengganggu lagi. Namun, Pardi tidak tahu cara mengatasi hantu usus. Pak Jairana berpesan, baiknya kalau tidak ada temannya, jangan lewat tempat yang angker itu, apalagi malam hari. Pak Jayeng segera memberi uang jasa sebagai tanda terima kasih kepada Pak Jairana. Kemudian beliau pun segera pamit untuk pulang. Oke teman-teman, itu dia ada berapa cerita tuh yang udah saya bacakan untuk edisi Radio Horor Indonesia kali ini, tanggal 18 bulan September 2025. Bagi yang punya pengalaman serupa atau pernah mengalami kejadian lain yang mungkin berkesan, bisa juga dikirimkan untuk saya bacakan pada episode minggu depan ya. Kalian bisa kirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Tuliskan juga komentar kalian untuk menanggapi cerita-cerita yang sudah saya bacakan tadi di kolom komentar. Apakah kalian juga pernah mengalaminya atau pernah mendengarnya? Dan sebelum kita akhiri segmen Radio Horor Indonesia, seperti biasa, saya pengen kirim-kirim salam dulu nih buat teman-teman yang sudah menyempatkan menulis komentarnya pada edisi minggu lalu. Yang pertama ada Mas Adi Faisal yang minggu lalu berhasil menjadi komentar pertama. Bang, titip salam buat teman-teman saya Oktober Agenda Sindoro. Mantap nih Mas Adi sama teman-teman, kayaknya mau mendaki di Sindoro Oktober nanti. Semoga selamat dari berangkat sampai turun kembali ya. Dan kalau ada pengalamannya boleh nih dibagikan. Berharap, tapi mudah-mudahan lancar aja ya, nggak usah ada pengalaman yang aneh-aneh. Selanjutnya ada Aams dari Bali. Kemudian ada Judy Edward hadir dari kota Miri, Sarawak, Malaysia. Kemudian ada Mas Ahmad Zaini dari Malang, lereng Gunung Semeru. Lalu ada Aris Sugiharto. Kemudian ada juga Mas Latif Muhammad dari Tangerang Selatan. Ada Mbak Novita juga. Lalu Mbak Luciana Dewi, Dita Rahmadani. Kemudian siapa lagi, ada Abdurrahman Dede dari Pelabuhan Ratu. Kemudian ada Asih Siti dari Hong Kong, asli Gerobokan. Lalu Seno Aji dari Tulung Agung. Ada juga Rani Rohani dari Parung, Bogor. Asmi Setiawan dari Makau. Kemudian ada Mbak Fitri Ardin dari Banten, Kampung Huni, Kecamatan Wanasalam. Lalu ada Ani Supriyati, ada Mbak Ayi Rahma, Indah Fitria, kemudian ada Leni Stella. Kemudian Warkop Bewok hadir Bang Tama, terima kasih Mas Sabeni dari Warkop Bewok. Lalu ada Gendis warga MLM Taiwan hadir sambil OTW tidur. Selamat malam Bang Tama, selamat malam juga untuk Mbak Gendis yang ada di Taiwan.
Lalu ada Teh Oik Sumiati dari Uni Emirat Arab. Kemudian ada Muhammad Taufik. Lalu ada Tuti Winingsih dari Cipondo. Ada juga Putra Fikri, Alis Yunivitasari dari Singapura. Ada Mas Ahmad Parjo, Mas Hidayat Totman dari Malaysia. Ada Beben Channel dari Palimanan, Cirebon. Sri Lestari, saya juga waktu kelas 4 SD pernah mimpi didatangi seseorang yang mirip dengan saya. Waktu itu saya mikir kalau itu kembaran saya. Memang dari kecil saya sering melihat makhluk halus, sampai saya nggak bisa bedain antara manusia beneran sama bukan. Nah ini nih yang biasa dicurhatkan sama teman-teman yang katanya indigo memang begitu. Banyak keresahan-keresahan yang tampaknya sama ya. Semoga tetap sabar dan bisa menghadapinya. Kemudian siapa lagi? Ada Teguh Kasianto dari Jember. Ada Sabit Wianto. Kemudian ada Kanaya. Suryati Hakiki dari Meruyung, Depok. Ada sang suami juga nggak nih yang biasa ikut komen? Siapa? Mas Didi kalau nggak salah ya. Kemudian ada Giri Priyambodo. Lalu ada Hayati dari mana? Karawang ya. Kemudian ada Rosul dari Madura. Ada Nengsih. Kemudian Dera Ariesta. Lalu Gamis Landen dari Soreang. Mbak Anna Veronica dari Jakarta. Dari G Kreatif dari Cilacap. Kemudian yang terakhir ada Aris Afrizal. Sebenarnya pengen cerita Mas Tam. Waktu kerja di daerah Jakarta Selatan, malam Rabu satu kerjaan diteror semua. Itu yang menunggu banyak banget. Ada nenek, anak kecil 2 sama abangnya. Satu mukanya hancur semua. Ada juga pocong di kamar mandi. Ada Mbak Kun sama Wowo, kepala gelinding. Wah banyak banget pokoknya. Nanti coba tak kirim lewat email ya. Oke, ditunggu Mas Aris Afrizal kiriman ceritanya untuk episode RHI FM minggu depan ya. Baiklah, itu dia beberapa komentar yang bisa saya bacakan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang lain yang sudah mengirimkan atau menuliskan komentarnya pada episode minggu lalu. Jangan patah semangat yang ingin dibacakan namanya atau dibacakan salam-salamnya. Kalian tulis aja komentarnya pada video kali ini ya. Insya Allah namanya nanti akan dibacakan kalau beruntung. Dan terima kasih sekali lagi. Kita akan jumpa lagi di episode RHI FM pada malam Jumat minggu depan. Sekarang saya Tama harus pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ku mewangi bunga. Masihkah kau mendamba? Malam ini bulan bersinar. Aku duduk di atas bersandar. Gaun putih ini perlahan memerah. Seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh. Seiring kau dan aku jauh. Kulit putih ini perlahan menjadi pecah. Seiring tubuh penuh darah. Gaun putih ini perlahan
Di jalan ini